Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi di luar sana, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya, para komentator yang baik hati dan tidak sombong juga ya. Semoga dilancarkan rezekinya, dan tentunya hari ini kita ketemu lagi di Molor Malam Obrolan Horor. Tentunya mengundang teman-teman yang punya pengalaman di kejadian horor. Dan saya ditemani dengan pokok saya itu Irfan. Dan tentunya hari ini ada bintang tamu yang spesial yang akan menjadi narasumber untuk Molor episode kali ini. Hari ini sudah ada apa namanya? Dia sehat. Dia dari mana? Bandung. Dari Bandung. Asli Bandung. Oke, dia terima kasih sudah ada di sini ya. Tanya. Lanjut. Oke, dia kita ngobrol nih, kita di sini ngobrol karena ini kan acaranya malam horor ya. Menguak pengalaman apa yang terjadi pada narasumber kita. Nah, tapi sebelumnya saya ingin nanya dulu ke dia bisa merasakan seperti ini hal-hal ya mistis lah seperti itu dari kapan? Semenjak ke kos. Itu berapa lama? 4 tahun. Udah 4 tahun. Jadi sebelumnya emang nggak pernah? Belum pernah sama sekali. Oke. Terus yang dirasakan pertama kali itu seperti apa sih? Bisa tahu hal-hal yang terasa terus. Badan rasa panas, terus tiba-tiba lihat sosok kayak gitu. Jadi betul-betul real ngelihat wujud gitu ya. Dari bawah saya langsung lihat dari bawah. Langsung dia dari bawah ke atas. Tapi itu tuh ngerasain badan kayak gitu tuh seperti kejadian belum. Jadi udah ngerasain dulu, udah baru panas, baru lihat. Berarti udah ada alarmnya dulu. Ya orang-orang yang punya seperti itu ya, anggap aja punya gitu ya. Coba ada alarm di sini. Misalkan ada tiupan di telinga, atau ada burung berdiri, terus juga ada hawa-hawa dingin yang muncul atau keseringan panas seluruh tubuh. Nah, setelah tahu dia bisa merasakan seperti itu, apa yang dia lakukan? Panik atau masih ngantuk atau gimana? Panik lah. Langsung panik. Nangis. Sempat sampai sakit juga. Ya, langsung sakit, meriang. Besoknya Beberapa kali melihat seperti itu sakit. Oh, jadi ini kejadiannya di kosan sering. Kalau di tempat lain belum pernah. Belum pernah di kosan sekarang ya. Nah, kita penasaran ya, penasaran gimana sih ceritanya ini gitu ya. Berarti maksudnya berarti kan jatuh di kosannya itu sendiri apa? Oh, berarti sendiri. Oke. Baik. Nah, bentar lagi kita mau bercerita nih, kita mau nanya gimana sih ceritanya ya, pengalamannya dia seperti apa. Oke, Levita di luar sana, kita terpaksa nih pindah lokasi karena hujan ya. Hujan jadi hujan gede. Karena kita akan syutingnya di outdoor. Ya, kita ini syutingan dari awal itu Molor itu di outdoor. Ini kan baru perkenalan nih Molor. Itu kan kita tidak punya tempat. Nah, kita bisa datang ke tempat lain. Tunggu aja gitu. Nah, sekarang kita mau balikan ke dia aja langsung ya. Dan saya PJ ya. Kita pertamanya berbagi ke kita sama teman-teman guys kita dulu. Oke? Ya.
Kalau mulai ngekos berapa tahun, terus kejadian-kejadian horor kayak gitu udah mau 2 tahunan. Tapi pada saat kos itu dia tahu bahwa pas itu Enggak. tahu nggak curiga apa Enggak. Kenapa? Awal mula ya kirain itu hal biasa, kira-kira kirain orang. Jadi pikiran dia mungkin orang biasa mungkin. Terus pertama kejadian ngeliat sebelah kosan orang udah meninggal. Nah, terus saya pulang, saya ngeliat dari depan pintu ada sosok Ya, yang sama. Pintu siapa kan? Itu orang meninggalnya orang tua atau masih seumuran? Ibu. Oh ibu. Ibu-ibu nggak ada di kosan. Iya, iya. Terus penasaran lah kan. Tapi sebelumnya aja tahu dia sudah meninggal atau Udah. belum? Oh udah tahu kan? Udah tahu. Oh ada itu kan udah meninggal. Makin penasaran lah kan, lampu di depan pada mati. Pas ibu diem sih, diem di depan pintu ngapain? Penasaran. Ya mukanya rata. Udah dari sana mukanya nggak jelas rata. Langsung masuk ke dalam. Terus kira-kira jam 12 atau setengah satuan. Dan sebelum kejadian kajian ya itu sekitaran jam berapa? Malam banget Kak, jam setengah 11-an. Setengah 11-an berarti rentang dari setelah kajian ya. Terus belum ngetrok. Dapat pintu apa? Mana mungkin orang segitu. Kan kosan sepi di sana enggak. Oh, tapi isi semua. Isi semua, cuma orangnya pada nggak pada kenal lah. Cuma si ibu itu yang kenal, soalnya pas terakhir sakit menyapa. Oh iya. Pas jam segitu ya nggak respon itu, yang ketok itu nggak pernah respon, diganggu. Berarti setiap ada yang ngetok pintu atau ngegangguin kerja aja Nggak pernah respon. jadi dibiarin aja gitu. Biarin aja. Oh, Udah, biar gitu. kebanyakan ada sebagian orang yang misalkan Penasaran gitu ya. Ada yang kedua penasaran Gimana? di jendela. itu dari yang sama atau Enggak, jauh? Beda kejadian. ada kejadian Oh, lagi. beda. Yang Dari gimana itu? pas saya lagi live streaming sekitar jam 12. Banyak ya. Ya streaming pasti. Terus lagi live terus terus figur saya itu bertanya, ya itu siapa? Setelah lihat, enggak, pakai jarum beras, takut, terus makin penasaran, lihat di jendela, ada sosok Ya benar. bolak-balik jendelanya ditutupi. Nah, itu langsung Udah mati. belum tidur. Nggak kemana-mana. Tapi kalau misalkan setelah biasanya yang kita alami kebanyakan orang lah. Biasanya kan kalau misalkan udah ada yang buat kayak gitu, ya pintunya tuh kalau kerja itu ini. Nangis terus. Jadi jadi kita sama cerita kalau sakit Yang ketiga ketemu sosok macam ini. nggak apa-apa itu Video buat ketiga
Mitigasinya sebenarnya ada dua. Terus ya. Pertama ya, baru pulang kerja malam-malam terus mau ke toko di karena di kosan lagi itu jalan ke jalan yang sepi, soalnya suka macet kan kalau jalan raya. Dia tahu tiba-tiba panas badan, padahal nggak sakit. Terus melihat kepingin, kok ada paku, kirain dia paku. Itu Untuk kita saya tutup lagi gitu. Kalau untuk ukur haji ya bisa di segini ada. kecil-kecil, cuman ya itu saya terbang Nggak napas. jadi saya tinggi kok, ada apa misalnya biasanya saya yang jual udah sampai malam, saya bikin lihat ternyata benar setuju utara kan, cuman mata ada penasaran, putar balik lagi melihat lagi kita nggak ada. Pulang ke kosan langsung yang sakit. Habis itu mulai berapa lama? Itu juga sakit. Tapi untuk besok kamu udah ketemu atau Intinya langsung baca sayap-sayap kebiargaan itu. jadi buat kalian kalau misalkan kalian mau kita tetap terus ada sih kebanyakan yang langsung sakit terus kayak itu. Jadi sebenarnya mah ya kita harus mengatur kalau waktu itu di satu tempat tapi dua alam. Nah itu kan sudah jelas ya, dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa misalkannya manusia jin dan yang itu ada dan juga banyak cerita-ceritanya yang para pelajari sendiri gitu, sekarang lebih mudah dibawa dari muda. Nah kalau misalkan bicara tentang kondisi yang dia alami, orang-orang yang sedang mengalami mereka masih dengan proses seperti itu dan akhirnya sakit dikarenakan kondisinya di dalam tubuhnya mereka memiliki energi yang lebih besar dari orang tersebut. Manusia juga punya energi sebenarnya, tapi yang membedakan adalah manusia itu terbungkus oleh rasa takut. Jadi itu lebih kuat mereka. Karena kalau misalkan kita bicara celana, bocor dan lain gitu, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara secara agama itu nggak ada semuanya, itu nggak ada. Makanya banyak kiai yang berkata bahwa itu adalah hanya fenomena alam atau tipu melihat yang terpikirkan oleh kita atau imajinasi atau halusinasi. Padahal mereka seperti itu ya, mungkin karena kita itu lemah, paling lemah disebut paling sempurna tapi juga paling lemah. Kenapa? Pada saat kita mengetahui hal seperti itu bisa muncul yang namanya musrik ya seperti itu. Nah terus energi ini itu berupa hal yang saya pelajari di sini berupa awal itu bisa bergesekan dengan tubuh kita. Beda aja dengan orang yang belajar dan yang belajar yang berbeda kan. Kalau yang belajar ada energi juga yang bisa merasakan gesekan tersebut dari jarak sekitar 5 meter di bawah ketahuan ya. Tapi kalau misalkan saya dia mungkin yang baru berproses ke hal seperti itu ya, jadi kuat energinya masih kurang kalau bisa. Artinya orang itu bisa sakit siapapun juga. Tapi Allah itu memberikan sesuatu yang sangat bagus buat manusia itu dengan adanya ini udah alarm yang paling cepat ya. Padahal ada beberapa yang menjelaskan nih dari beberapa itu menyatakan bahwa kalau misalkan kayak sebelum ketika Yunani pernah kan ada yang mendapatkan seperti itu
Terus kalau misalkan kalau misalkan dibacakan ternyata tidak mau pergi juga, kejar aja, kumpulin gitu kayak gitu. Jadi sudah jelas bahwa kita itu bahwa dan mereka bisa mengamalkan setiap yang dialami oleh Jia itu. Kalau menurut saya pribadi itu sesuatu yang unik. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mengalami hal-hal tersebut. Menurut saya unik. Dan tapi kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita harus lebih yakin lagi sama hal yang unik. Ya. Karena Allah itu kan goib ya, maha goib ya, maha goib. Iya benar-benar. Dan itu menandakan bahwa memang benar yang disebut fenomena itu ada, hidup berdampingan itu ada, kayak gitu. Dan hal ini bukan berarti untuk merubah seseorang supaya percaya dengan hal ini, enggak. Itu mah hak masing-masing ya. Kalau misalkan orang itu mau percaya atau tidak, itu mah masing-masing. Kita tidak memaksakan dengan adanya molor ini kita memaksakan orang tersebut untuk mempercayai adanya hal-hal mistis, enggak. Itu lagi ke pribadi masing-masing. Karena nggak semua orang mendapatkan nggak semua orang, hanya yang mengalaminya saja ya yang bisa percaya. Berarti kalau misalkan kayak Jia lihat atau berinteraksi dengan makhluk yang enggak kita bisa lihat, berarti udah dari kecil apa? Enggak, baru pas pindah kontrakan ini. Berarti pas sebelumnya nggak pernah. Oh iya, sekali Sekali. di tempat kerja. Coba Mana? Astagfirullah. Nggak apa-apa, ceritain aja. Nggak apa-apa. Pas closingan kerja kan. Itu kira-kira jam berapa? Itu pas mau maghrib. 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 Pabrik atau kantor? Kantor ya Oh. Awal mula kan closingan, terus saya yang paling terakhir pulang, terus setor kan ke atas ke lantai 2 nih, saya lagi nunggu di bawah, lagi hujan gede, nunggu ibu bos di atas, terus saya ke atas juga, nyamperin ibu, terus ke bawah lagi ke kamar mandi. Nah, habis dari kamar mandi saya ke dalam ambil buku, pas lihat ke atas kok ada sesuatu, tapi menyerupai si supirnya ibu. Oh, jadi si makhluknya tuh menyerupai orang lain ya? Iya, benar. Oke. Kok ada bapak di atas, kata saya. Padahal kan lagi ada di mobil. Pas dilihat lagi udah nggak ada. Penakal lagi ya. Pas mau maghrib banget ya, pas hujan gede. Berarti kayaknya kalau misalkan fenomena, soalnya saya juga mengalami, tapi percaya nggak percaya sih ya. Waktu itu tuh pas ada kerjaan di Jogja, ada salah satu mall di daerah Kota Indah gitu. Biasanya kalau kita kerja di mall, kan saya waktu itu ke interior kan, kebetulannya ke interior, berarti ngerjainnya jadi jam 9 malam sampai selesai. Nah, untuk dari jam 9 malam biasanya ada security yang ngecek, biasanya kayak gitu kan. Nah, ini pas jam sekitar jam setengah 10-an kalau nggak salah, ada security ngecek kayaknya. Jadi dia ngobrol seperti biasa, ngecek berapa orang nih yang kerja, berapa orang nih gitu kan, biasa ngobrol interaksi. Nah, selang jam setengah 12 security itu berteman dan security yang asli. Nah, berarti kan percaya nggak percaya ya tuh ini siapa yang tadi gitu kan. Dan besoknya langsung sakit. Oh, berarti kajian tuh tiap misalkan ada interaksi pasti lagi sakit atau nggak Besoknya selalu? langsung sakit. Nggak kerja. Jadi sebenarnya kalau bicara seperti itu, ada yang bilang ke saya gitu bahwa sosok jin itu pada saat dilahirkan itu sudah kelebihan itu, kalau sudah kelebihannya macam bisa berubah menjadi seseorang apapun juga yang diinginkan. Tapi ada
kita aja. Nah, kita juga ada yang SMP, ada yang SD, punya wawasan seperti itu. Ini beda-beda. Seperti itu. Yang hal-hal yang di dalamnya mungkin ya malam ya, cuman mereka memiliki kekuatan bisa untuk makanya jangan sampai kita termanipulasi oleh jin seperti itu. Ya, kalau yang saya pelajari nih supaya dia juga tahu sedikit lah ya, betul. Jadi ada 4 golongan jin ya. Yang saya tahu, kalau menurut saya yang golongan pertama itu adalah golongan arwah atau golongan araab. Ini adalah golongan jin kafir. Terus percaya ada nih apa? Percaya, tapi dia tidak semuanya harus mengerjakan sesuai apa yang harus yang dikerjakan, misalkan sholat atau apa. Yang kedua itu ada jin ini syawab atau syawab syawab itu adalah beli mesin, tapi bukan tukang pukul ya. Ini suka membisikkan ke siapapun juga, misalkan nih golongan jin aswai, golongan jin muslimin wanita pasti juga dia pasti, cuman yang membedakan nih mereka itu jahil. Kalau ada yang cerita orang di dalam masjid, ke kolam, ke dalam bedung. Oh berarti itu cerita waktu saya kecil kayak gitu. Jadi ada orang waktu itu kan dulu sering nginep kan anak kecil kan di masjid. Nah pas bangun dia udah ada gitu. Yang berisik si pernah ngecek bedung, udah pindah di dalam bedung. Nah itu biasanya golongan aswai. Ngerti. Yang terakhir itu adalah golongan jin ri'i, golongan jin muslim yang berilmu tinggi. Seperti itu, dan golongan jin tinggi itu yang kalau kita ulamanya mungkin ya jin walau seperti itu, dan mereka senang berbagi ilmu pada siapapun yang mereka senang. Seperti itu. Terus kami sudah ada yang mengatakan bahwa kalau kita mengadakan pengajian, mereka itu jin ini jin muslim, tapi mereka tahu ya suka ikut itu ingin tahu sebenarnya mana sih manusia itu melalui ilmu dalamnya atau apa supaya kita tahu yang itu, kecuali kalau misalkan golongan ini yang di bawah tadi yang arwah atau sawab itu bisa kuat karena kerjaan mereka itu sedikit ilmu mungkin dia berbagi buat teman-teman kita juga, buat ya juga apa yang dalam pemikiran kita ambil positif ya, positifnya bahwa tidak perlu takut ya, benar ya, mungkin segitu akan cerita untuk kisah molor ya. Kalau ngobrol horor hari ini, terima kasih untuk dia yang sudah hadir. Tapi kalau misalkan kajian masih ada penasaran, apa boleh kok ditanyain? Boleh. Misalkan masih ada penasaran, saya pernah kayak gini, ini gimana ya gitu, nggak apa-apa. Kita istilahnya kita bercerita di sini, cuman sharing lah istilahnya bertepatnya gitu ya makanya. Dan nggak mau lihat lagi. Pengennya nggak mau lihat. Nggak mau. Ya mungkin banyakin doa gitu. Doa sih. Nah mungkin seperti itu cerita molor untuk hari ini. Terima kasih buat dia, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya di malam ini. Maaf tadi terganggu oleh hujan yang dia pindah. Buat Ivan juga makasih ya sudah menemani saya di molor. Oke. Dan tentunya buat teman-teman lain kita di luar sana, buat para komentator yang baik hati dan tidak sombong, nanti kita akan ketemu lagi dengan molor-molor berikutnya ya. Benar. Tentunya kita mengundang teman-teman atau narasumber yang tentunya punya pengalaman ketika
demikian, puji dan untuk malam ini terima kasih semuanya yang sudah ikut menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan share biar kita lebih semangat nih undang narasumbernya. Seperti itu ya. Kita ketemu lagi di monolog. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.